setelah itu ibu. Orang laki-laki yang terkadang nakal pikirannya, berarti kamu harus sabar. Karena Nabi menyebutkan ibumu. Berarti ada 3 ibu yang harus kagetkan. Dan itu terkadang ibu. Padahal itu lebih tingkat kemesraannya, kemuliaannya daripada kedua laki-laki. Nah, setelah itu lebih besar, makanya saya katakan kami pernah kelalan. Kami juga pernah berkampanye di Kokok. Saya tanya, ibu dengan siapa sekarang? Karena saya selalu menyapa orang Madura itu. Badai kamu bu, badai mengkayai. Saya yakin betul bahwa saya pasti kenal dengan orang ini. Pasti anaknya pernah tahu saya. Sudah lama ibu, ampun guys. Ada yang sudah 12 tahun, ada yang 20 tahun. Saya tanya, pernah pulang ibu? Pernah. Tapi itu kemarin guys. Tapi sudah 12 tahun nggak pulang, sekarang pulang. Kangen nggak bu? Cepet, cek sumberan kayak bilang. Tapi kan rumahnya sudah bagus. Nggak ada rumah Madura yang jelek-jelek. Keramiknya gini jangan tanya di Madura. Kalau cuma bangunan kayak gini jangan tanya di Madura. Pagar-pagarnya pun luar biasa besarnya. Kalah rumah bupati. Kalau cuma bupati Bondowoso itu Bondowoso. Saya tanya, lalu apa kehebatan ibu yang kira-kira ibu mintakan ke saya kalau saya harus berdoa hari ini? Dia menetes air mata sampai dia bilang, sebisa mungkin anak kami mudah-mudahan dipanjangkan umurnya ya Allah. Yang kedua, mudah-mudahan dia ingat saya dan bisa pulang ke Madura. Harapannya gitu, cuma dia menetes air mata, mintakan dia. Saya doakan mudah-mudahan selalu. Anak ibu hebat-hebat. Kami pernah diundang Ikama, kami pernah diundang Kampung. Saya yakin di antara mereka itu adalah anak ibu hebat-hebat, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Kalau Kiai ketemu, saran saya Kiai sampaikan, sekali-kali ingat-ingat ibunya yang ada di Indonesia. Pulanglah dan kembali juga bekerja. Kami bahagia Kiai. Ingat itu Bapak. Jangan-jangan ibu itu ngenak ke ibunya sendiri. Cuma saya tidak kenal. Mudah-mudahan semua yang hadir akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dan yang ketiga, bagaimana berbanyak syukur. Kita dicipta sebagai manusia. Anda adalah makhluk yang terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagusnya makhluk yang manusia. Alhamdulillah, Anda makhluk yang terbaik. Apa kelebihannya Kiai? Elastisitas tubuhnya. Kalau sapi merangkak, unta merangkak. Kalau biawak, kadal, selalu seperti itu, nyantang melur. Kita manusia elastis, bersimpuh bisa, selonjor bisa, asela bisa, nunggu bisa. Sampai pernah lihat unta asela? Jangan cepat sampai lihat. Jangan benda unta, juk pakai rogoan. Gak ada. Ini hanya terjadi pada manusia. Makanya bersyukurlah. Yang kedua apa Kiai? Manusia diberi kecerdasan oleh Allah. Sampai itu cerdas, gitu loh. Anatik bisa bicara. Anda punya pikiran. Semua ini yang ada ini kan atas kecerdasan pikiran manusia. Ada lampu LED. Kalau ada mungkin ada acara walimah, ini bisa lampu sorot dengan warna-warni. Hanya kita yang bisa menciptakan itu. Ada makhluk lain yang bisa menciptakan kayak gini. Tidak mungkin ada unta yang bisa menciptakan LED syutingan. Siapa sih nyoting motor? Coba bayangkan. Ini kecerdasan dirimu. Saya bisa nyampe ke sini itu gara-gara kecerdasan manusia. Apa Kiai? Ada manusia cerdas yang bisa membuat pesawat. Burung itu juga pernah marah kepada manusia. Kenapa harus manusia yang dijadikan khalifatullah fil ardi? Kenapa tidak kami, kata kuda? Padahal kecepatan larinya demi Allah jauh lebih cepat saya. Kekuatan memikul beban jauh lebih kuat saya, kata kuda. Tapi kuda tidak sadar kalau manusia itu mampu menciptakan mesin-mesin otomotif. Dengan kecerdasan dirinya, manusia mampu menciptakan mesin-mesin mobil yang kecepatan larinya diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Ada yang berbentuk Pajero, ada yang berbentuk double cabin Strada, ada yang berbentuk ya kalau di Indonesia ada expander. Tapi luar biasa, jauh-jauh ke sini saya dapat dengan Faiz Zamrani bisa naik mobil yang luar biasa juga.
apa namanya itu, JMC. Bukan hanya kekuatan kuda itu bang, itu kekuatan pesawat Saudi Airlines bang. Alhamdulillah masalah ini saya dibawa dengan mobil JMC, dan satu-satunya orang yang punya mobil JMC di Indonesia itu hanya orang Madura, namanya Haji Her, yang sekarang dikenal dengan Sultan Madura. Dia pesan JMC itu dengan setir ya, sebelah kanan. 2 hari yang lalu sebelum saya kesini, kami coba, saya bilang, Cik, coba keluarin mobilnya yang bagus. Saya ingin lihat, lah ini kayak yang terbaru. Nah, kalau cuma ini saya sudah sering di Mekah, di ini Cik. Berapa ini ke sini? Kalau nyampe di Indonesia 6 miliar ya. Bisa saya coba, bisa pakai ini kalau undangan di sini dari Madura Surabaya pakai. Ternyata berapa bensinnya sana? Pertamanya Mekasan, Surabaya Mekasan 8 juta. Saya bilang, sih saya kembalikan mobilnya. Karena miskin saya kalau pakai mobil ini. Pertamanya mahal di Indonesia. Di sana sekarang 18.000, 20.000. Pertama itu di sini. Jangan online rumah yang 200. Pertama 8 juta. Ini sesuatu yang membuat saya miskin, saya kembalikan. Pakai yang lain sih. Semuanya punya kami begitu ya. Dikeluarkan lagi Lexus. Di situ bagus Lexus itu. Kenapa? Karena pajaknya di Indonesia Lexus itu 24 juta, 26 juta pajak per tahunnya. Saya coba juga, ternyata 4 juta. Dari Pamekasan Surabaya Pamekasan 4 juta. Pertamanya tuh. Coba yang lebih rendah dari ini sih. Yang 600. Ya gak ada deh. Kecuali pickup saya di dalam gudang tembakau saya itu gitu. Belum banyak jualan, jadi berumah pickup kiai gitu. Jadi memang mahal-mahal. Makanya kalau di Arab Saudi kemarin ada yang bawa Hummer. Pak siapa bawa Hummer merah itu? Kemarin ketika saya di Ikama itu. Dari mobil-mobil mewah yang ada di Indonesia itu sudah menjadi kendaraan biasa-biasa saja bagi teman-teman yang ada di Arab Saudi. Maka bersyukurlah, alhamdulillah. Itu sudah luar biasa sebenarnya. Cara bersyukurnya bagaimana? Ya bawa sujudlah kepala ini. Kalau saya sujud di masjid Indonesia itu pahalanya satu ya satu. Bapak punya keistimewaan loh. Nabi itu yang menyatakan la tusaddu rihal illa bisalasati masajid. Tidak saya tekankan perjalanan umatku kecuali di 3 masjid. Masjidil Aqsa pertama di Palestina, kita tidak pernah ke sana karena nggak aman. Yang kedua, wa masjidi hadza, artinya Masjid Nabawi, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Jauh pahalanya lebih besar. Kalau Masjid Nabawi 10.000 sekali sholat sama dengan melakukan sholat 10.000. Tapi kalau ke Masjidil Haram sekali sholat sama dengan melaksanakan sholat 100.000 kali. Makanya dari Indonesia jauh-jauh ke sini ingin mendapatkan keutamaan itu Bapak. Sambian yang di sini jarang-jarang sih ke Masjidil Haram. Itu motor naksi di luar. Ya lebar di Masjidil Haram. Assalamualaikum Rasulullah. Sampai itu luar biasa. Abad ya, nas panas Pak. Kemarin itu panas. Ini teman-teman saya itu jam 2 melakukan tawaf. Masya Allah. Kayak juga ada. Kenapa? Karena waktunya saya cuma 5 hari. Bapak itu bertahun-tahun di sini. Mestinya kita bisa zuhur maghrib sekali-kali bagaimana sintar ke Mekah, sholat berjamaah, sampai boleh masuk ke sini. Anda menjadi manusia yang hebat luar biasa. Tak tahu si Jeddah juga tergemekan aja. Belum tentu asalnya seperti Jeddah belum. Di Jeddah juga sama, kota internasional Bapak. Hati-hati dengan uang pekerjaan. Bisa ludes di sini, nggak bisa dibawa pulang ke Madura. Makanya bagaimana caranya? Tausiah yang kayak gini, ayo syukuri kalau kita punya uang. Ingat istri, ingat keluarga. Bawa pulang uangmu agar orang di rumah kamu itu bangga. Anda bisa membangun, bisa menyumbang dan segalanya untuk kepentingan keagamaan, siar-siar agama. Punya otak, ayo bawa sujud sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Yang
punya lisan, hati-hati dengan mulut ini. Mulut ini komposisinya ada bibir, ada lidah, ada gigi. Itu pemberian Allah. Bibirmu adalah ketampananmu, wahai laki-laki. Bibirmu adalah kecantikanmu, wahai perempuan. Bayangkan kalau bapak lahir tanpa bibir, gimana pikir? Walau kecil bentuknya, penentu ketampanan. Jangan lahir gak ada bibirnya, pikir. Tapi hanya belum jolor. Ibu, bibirmu kecantikanmu. Banyak seorang istri bertanya pada suaminya, Mas, kenapa dulu kau persunting aku, Mas? Kenapa dulu kau kawini aku? Jujur loh, Mas, kamu senang apanya sih sama aku? Perempuan itu selalu ingin butuh pernyataan seorang suami. Saya nggak mungkin lah kawin dengan kamu kalau nggak saya cinta kamu, senang kamu. Iya, Mas, tapi apa kira-kira yang membuat kamu itu tergoda ke aku, Mas? Apa jawaban suaminya? Bibirmu deh yang telah membuka jiwaku saat itu. Makanya kalau punya bibir, mirah-mirahkan ibu kayak Gurisma. Mirah-mirahkan, warnai bibir itu sesuai dengan kesenangan warna suaminya. Karena warna itu banyak, Pak. Ada yang suka seperti ungu terong gitu loh, Pak, gitu loh ya. Warnai, mirah-mirahkan sehingga suaminya terkejut ketika lihat bibir seorang istri. Ya Allah, ada buah naga di hadapan itu. Pahala itu pahala itu. Ada buah naga. Kasih apalah? Karena memang perempuan hanya itu. Kata Nabi, kalau perempuan ingin masuk surga, annal mar'ata idza shallat khamsaha wa shamat syahraha, itu urusan kepada Allah. Salatnya aja itu yang 5 waktu itu. Kemudian puasanya di bulan Ramadan. Yang ketiga, wa ata'at ba'laha, taat kepada suami. Itu syarat dan miftah kunci untuk kita masuk surga. Selama tidak maksiat kepada Allah, apa yang diminta suami layani secara baik. Wa hasanat farjaha, kemudian pandai menjaga dirinya. Kata Nabi, faltadkhul min ayyi abwabil jannati, maka masuklah kamu ke pintu surga yang mana saja. Ridho Allah. Ini kelebihan perempuan. Kalau perempuan itu bisa membahagiakan suaminya, maka Allah itu kemudian mempersilahkan dari pintu mana saja. Dari pintu royan, oke. Dari orang yang banyak bersedekah, masuk boleh. Masuk dari pintu jihad, boleh. Hanya perempuan itu yang bisa masuk dari pintu yang mana saja. Karena perempuan yang taat kepada suaminya itu jihad, ibu. Sodako ibu. At-tabassum sodako. Senyum itu adalah sodako. Makanya kalau ibu bagus betul sama suaminya, percantik diri Anda ketika suami melihat, apa kata Nabi? Istri dan darajat sekali dipandang 20 pahalanya. Wabam masalah, tapi kalau disentuh dengan, ya tentu Bapak, cantik itu butuh biaya Bapak. Skincare itu mahal. Yang muda belekiran. Skincare mahal. Sehingga suaminya gemes lihat pipinya sampai bilang gini, Dek, pipi ini milik siapa nih? Leher ini milik siapa sekarang? Apa kata istrinya? Ia punya saya, cuma halal untuk kamu. Disentuh oleh suami sambil dipegang-pegang. Pipi ini milik siapa? Sentuhan itu iltiqaul basar, bertemunya kulit. Arba'in ada roda 40 ibu pahalanya. Lihat 20, disentuh 40. Nekat segitu. Apa bahasa mendekat, ada tekanan sedikit. Itu makanya kalau ibu ditekan-tekan oleh suaminya, katakan ya Allah sebentar. Tapi ada juga yang lebih besar pahalanya. Wa man tubbalaha. Tubbal itu kalau saya lihat di kamus bahasa Arab ada dua. Ada tubbal itu di mana mencium. Kalau mencium itu persentuhan hidup dengan pipi. Tapi ada yang lebih ekstrem itu. Tubbal itu di mana iltiqau syafatai, bertemunya dua bibir. Persentuhan bibir ke bibir, mengecup berarti. Jadi kalau ibu dikecup oleh suami, balas dengan kecupan yang lebih mesra. Sama ini nada roda 80 pahalanya. Jadi dia menggigit. Dia pun menggigit tengir saja. Sumping di belakang. Ya kalau di Indonesia sudah cari rumah sakit, terus kita berapa? Ada lah teman yang potong seperti bibir ya kakak. Dan menggigit, mengecup itu berapa? 80. Tapi kalau kemudian terjadi jima, itu jihad.
suami tergoda, istrinya mempercantik diri, duduk deh, saya nggak rugi loh punya istri kamu sampai terjadi persetubuhan jima karena sudah dihalalkan oleh Allah. Sekali bertemu, berkumpul, itu coba pahalanya sama dengan melakukan jihad fisabilillah, membunuh 100 orang kafir loh. Pahalanya acara meneng kafir menang gua bunuh 100 bikin. Dua lo mati kemudian mengumpul, sisanya 80. Makanya kalau kita kemudian bertemu istri dan sampai mengumpuli istri, itu pahalanya sama suami istri, sama dengan membunuh 100 orang kafir. Kan mulai gugur mana gitu. Asal 100 materi kafir. Mari mau jadi kok masih banyak orang kafir nih. Apa katanya? Bunuh lagi, pantai lagi. 200. Tolong ada, 300. Padahal coklat kok masih lagi. Jibril mau coba bodoh Pak. Ibu paling mudah masuk surga. Layani saja suami. Dan suami ingat bekerjalah. Kenapa? Karena hidup ini bukan surga. Hidup ini makom kasar. Bekerja. Kalau di surga apa yang kita hadapkan, apa yang kita mau langsung terjadi. Apa yang kita inginkan langsung ada di surga itu. Tapi ingat, surga itu luasnya bagaikan langit dan bumi hari ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Satu ruangan surga bagaikan langit bumi hari ini. Satu ruangan surga. Apa yang kau inginkan di surga langsung ada. Oh, kau ingin dunia, langsung tumbuh dan langsung besar, langsung berbuah. Ada bidadari yang kemudian mengambilkan, dibelah, langsung dimakan. Surga. Tapi kalau di dunia, jangan cuma ingin, jangan cuma berhasrat, jangan cuma berdoa, tapi bekerja. Iya, kalau sampai kepingin bakso, jangan berdoa, ya Allah, bakso ya Allah. Tunggu berapa tahun katanya bakso. Tapi kalau sudah beli bakso, langsung juga oleh pentol lontong begini. Artinya apa? Kerja. Kalau celana atau jubahnya bapak itu sobek, jangan berdoa. Jahit bapak. Ya Allah, sobek ya Allah. Kalau itu celana, 3 hari lagi coba. Lihat, ya Allah, melebar ya Allah. Jahit, artinya apa? Ada makom kasar. Di samping kita bekerja, ada doa. Jangan cuma berdoa, juga harus bekerja. Karena ini hidup. Lalu mau kerja apa saya kira? Ternyata kita lahir tidak membawa apa-apa Bapak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita lahir tidak membawa uang 1 sen pun. Kita lahir tidak membawa kain sehelai pun. Kita telanjang Bapak. Kita nangis saat lahir itu. Coba kita lihat bagaimana tadi Saudara Zamroni sudah memakai jas luar biasa bagusnya kayak gitu. Saya cari-cari di situ nggak ada, di Mekah. Ada dalaman, ada juga stasiun kecilnya, gantengnya begitu. Kalau saya tanya, dari mana kau dapatkan baju? Sementara kamu lahir telanjang tidak membawa apa-apa. Kalau saya tanya kepada ibu, kamu dari mana kau pakai kerudung itu? Kalau saya tanya, sumalatus alunna yawma idzin anin naim. Kelak di akhirat semua nikmat akan dipertanyakan oleh Allah. Kalau saya tanya, ibu, kerudung yang kau pakai hari ini itu tanggal berapa ibu beli? Hari apa kau pakai pertama kali? Jawabnya sudah nggak banyak tahu. Terlalu banyak kerudung di rumah kami kiai. Terlalu banyak baju, terlalu banyak jubah di rumah kami kiai. Kamu sendiri tidak bisa menjawab hari apa kau pakai, kapan kau beli. Padahal Allah menyatakan summalatus alunna yawma idzin anin naim. Seluruh nikmat yang ada aku pertanyakan kelak kamu di akhirat. Kami punya rumah di Malib, kami punya istri, kami punya mobil. Dari mana? Wong lahir kita tidak dapat apa-apa. Ternyata Allah memberikan hal yang luar biasa kepada Bapak. Sampai diberi otak, kecerdasan. Ini adalah alat untuk mendapatkan uang dan rezeki dari Allah. Kecerdasanmu adalah nilai uangmu. Allah memberikan jari-jari tangan. Dengan jari-jari ketik komputer di sebuah perhotelan, ketik komputer di sebuah perbankan, jadi teller misalnya sampai jari-jarimu akan mendapatkan uang. Tergantung gaji berapa dari perbankan yang besar. Main bulu tangkis saja, bulu tangkis. Di Indonesia memenangkan pertandingan internasional 5 miliar dari bentuk tanganmu adalah uangmu. Dan
Jadi tangan itu bisa mendapatkan uang, kaki itu bisa mendapatkan uang. Jadi pemain sepak bola Persibaya, Madura juga punya Madura United, Persibaya Surabaya, Persib Bandung, Jakarta, Persija, sekali tenda 100 juta Bapak dari kepala daerah. Kenapa? Kakinya mengharumkan nama bangsa. Apalagi menjadi tim Garuda Muda. Indonesia pasti bisa dengan kaki-kaki mereka melawan Malaysia, Thailand, Singapura, kalah menurut Indonesia. Jangankan ke Arab Saudi, Ki Guru menang ke Thailand itu. Dari dulu tidak pernah menang. Kenapa? Memang kakinya terlalu rendah. Dari sekali menang ke salib kaki berjemah. Nah, tapi Indonesia sudah mulai merangkak maju, bagus lagi. Suatu saat kemenangan mungkin untuk tingkat Asia mungkin masih bisa. Tapi jawaban sudah mulai. Kemarin sudah hampir masuk juga di Liga Internasional. Kaki mendapatkan uang, tangan mendapatkan uang, mulut mendapatkan uang. Nisa Sabia dulu sebelum terkenal, Nisa Sabia menyanyikan lagu 7,5 juta. Sekarang sudah punya popularitas yang menyanyikan lagu Maulana ya Maulana, diundang di Jember 10 lagu 300 juta. Mulut uang. Krisdayanti 600 juta. Syahrini itu artis papan atas, 4 lagu dia minta 900 juta. Padahal lagunya enggak enak-enak beneran. Maju mundur cantik, maju mundur cantik, 900 juta.